Ringkasan meditasi Alkitab, pelajaran kelima, dengan judul Bangsa-Bangsa bagian kedua. Penyebutan istilah bangsa-bangsa atau yang dalam bahasa Ibrani goyim dan dalam bahasa Yunani koine ethnos dapat diterjemahkan sebagai orang kafir atau orang yang bukan Ibrani dan Yahudi. Penyebutan bangsa-bangsa ini semestinya dipandang melalui kacamata soteriologi atau ilmu keselamatan. Artinya, ungkapan bangsa-bangsa bukan sekedar untuk memenuhi keingintahuan tentang sejarah masa lampau, bukan tentang terbentuknya pohon silsilah dari mulai puak, suku, kaum hingga bangsa. Bukan pula tentang peperangan dan penaklukan antar bangsa. Bahkan bukan tentang periode kekuasaan bangsa-bangsa yang datang dan pergi silih berganti. Tapi klimaks dari frasa bangsa-bangsa di Alkitab adalah untuk memicu kesadaran bahwa pada akhirnya keselamatan itu tiba pada semua orang. Khususnya kepada kita yang termasuk dari golongan bangsa-bangsa. Goyim atau etnos. Kita, yaitu orang-orang kafir yang bukan umat Allah YHWH pada mulanya. Peran Israel sebagai bangsa pilihan untuk mewartakan kabar baik keselamatan kekal telah berakhir. Kabar keselamatan itu telah sampai pada semua bangsa, bahkan telah dimiliki oleh seluruh umat manusia. Bacalah dengan cermat dan teliti Roma pasal 9 sampai pasal 11. Inilah informasi yang terbaik tentang konsep dari istilah bangsa-bangsa dalam terang kasih karunia atau terang perjanjian yang baru. Hukum Taurat dan Bait Suci sebagai kepemilikan yang paling dibanggakan orang Israel telah berakhir perannya. Itu semua telah digantikan oleh yang jauh lebih besar dan jauh lebih mulia. Digantikan oleh inkarnasi Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kematiannya telah mengakhiri hukum Taurat dengan perintah larangan ketetapan dan ketentuannya, dan seluruh sistem ritual dan perayaan Bait Suci. Bacalah Roma 9 ayat 4. Semua orang percaya telah menjadi imam yang dikuduskan bagi dirinya sendiri. Tidak ada lagi imam perantara manusia kepada Allah. Sebab Yesus Kristus telah mengakhiri keimamatan Bait Suci dengan kematiannya di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita sangat beruntung. Semua ini memungkinkan terjadi pada kita, bukan karena usaha kita, bukan pula karena kekudusan dan kelayakan kita. Tetapi ironisnya, karena penolakan bangsa Israel itu sendiri atas janji-janji berkat Allah dan ketidakpercayaan mereka atas firman-Nya, sehingga kita mendapat kesempatan menjadi objek pelabuhan cinta Allah. Sebab memang Allah tak pernah bisa berhenti untuk mencintai. Jadi Allah senantiasa butuh objek yang mau menerima kasih-Nya yang abadi itu. Tuhan telah menggunakan pelbagai cara agar Israel tidak membuang kasih karunia-Nya, agar sedapat mungkin menyelamatkan beberapa dari antara mereka. Bahkan yang paling unik, Tuhan sengaja membuat Israel cemburu untuk mempertegas usahanya menjemput kembali bangsa itu ke dalam pelukan kasih-Nya. Perhatikanlah ketiga ayat ini. Roma 10 ayat 19 dan 20. Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Roma 11 ayat 11 dan 12. Keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Roma 11 ayat 13 dan 14. Kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Dan yang paling menarik dari tindakan Allah kepada bangsa-bangsa lain, bangsa kafir seperti kita adalah untuk mencangkokkan kita kepada pohon kehidupan, pohon keselamatan, sehingga setiap orang yang percaya menjadi terhubung erat, intim menyatu dengan pokok anggur abadi itu, sehingga memungkinkan bagi kita untuk bertumbuh dan berbuah. Perhatikanlah baik-baik keempat ayat yang menyatakan hal ini. Roma 11 ayat 17, Roma 11 ayat 19, Roma 11 ayat 23, Roma 11 ayat 24. Sekali lagi, tujuan puncak Allah menggunakan istilah tentang bangsa-bangsa di dalam firman-Nya yang tertulis bukanlah tentang
perkara-perkara yang lain, kecuali tentang kasih karunia Allah yang membenarkan orang-orang kafir seperti kita melalui iman Kristus. Bukan karena usaha kita memelihara hukum Taurat dengan menjalankan seluruh perintah, larangan, ketetapan, dan ketentuannya. Roma 9 ayat 30-32. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Itulah sebabnya ungkapan tentang bangsa-bangsa berujung kepada kasih karunia Allah yang sepatutnya tidak layak kita terima. Kita telah menjadi bangsa yang terpilih, milik kepunyaan Allah selama-lamanya. Roma 11 ayat 5 dan 6. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal satu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati podcast Meditasi Alkitab pada hari Kamis depan bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo. Haleluya, Tuhan memberkati.